Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistika Dina Putri, NPM 20510201001, kelas A Perbankan Syariah, mata kuliah Tasyinul Quran, dosen pengampu Dia Mukminatul Hasimi, ME SYM. Di sini saya akan mereview jurnal yang sudah saya cari, yang judulnya yaitu Pengaruh Metode Tahsin Tilawah dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran pada Siswa Kelas 8 Madrasah Thanasawiyah Swadaya Kecamatan Batang Sarangan, Kabupaten Langka. Nama judul Pendidikan Agama Islam dan Research J. Faris. Vol nomor 1 tahun 2020 dengan 12 halaman. Penulisnya Fakhroji Batubara, Tuti Alawiyah, dan Zulkarnain Guci. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, adanya sampel dan juga populasi, di mana populasi dalam pelaksanaan penelitian sangat diperlukan untuk terkumpulnya data atau keterangan yang berguna dalam membuat dan mengambil kesimpulan bagi suatu penelitian. Sedangkan sampelnya itu sebagian atau wakil dari populasi yang ditelitinya. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk dapat bersikap cermat dan teliti dalam menentukan besaran populasi sampel yang akan digunakan. Dari semua metode penelitiannya dan nada latar belakangnya, kita masuk ke dalam hasil pembahasannya. Hasil pembahasannya yaitu berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan tadi, dapat ditemukan hasil analisisnya yaitu dalam penelitian ini untuk pengumpulan data penulis menggunakan angket, yaitu dengan menyebarkan angket kepada seluruh kelas 8 MTS Swadaya. Angket disusun berdasarkan pada pokok penelitian dan indikator yang teliti. Angket yang disusun terdiri atas 20 item. Pertanyaan ke semua item tersebut berkenaan dengan pelaksanaan metode tahsin tilawah yang dilaksanakan di MTS Swadaya. Selanjutnya, dikemukakan pengaruh penggunaan metode tahsin tilawah dalam meningkatkan kemampuan siswa membaca Al-Quran pada pembelajaran Al-Quran. Tahsin tilawah merupakan suatu cara mengajarkan bagaimana siswa membaca Al-Quran dengan memberikan teori-teori dan praktek langsung terhadap peserta didik, sehingga memperoleh bacaan yang baik dan juga benar. Sebagai contoh, ada sebanyak 40 orang siswa yang menjawab dengan jawaban selalu terkait pertanyaan apakah guru menggunakan metode tahsin tilawah dalam pelajaran Al-Quran. Sedangkan sebanyak ada 16 siswa menjawab dengan jawaban kadang-kadang. Dan hanya 1 orang siswa menjawab dengan jawaban tidak pernah. Dapat disimpulkan bahwa metode tahsin tilawah ini memang diterapkan oleh guru di kelas 8 MTS Swadaya dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran Quran. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan metode tahsin tilawah ini. Yang pertama, lebih lengkap jika dibandingkan dengan yang lainnya karena dijelaskan secara lengkap makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Yang kedua, memiliki 3 jilid yang lebih simple dan cepat membaca Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, sistem belajarnya berhadapan dengan pendidik sehingga mudah pembenarannya. Yang keempat, dalam setiap jilid tersusun rapih dan berurutan sehingga memudahkan untuk jenjang selanjutnya. Selanjutnya, para pengajar tahsin harus memiliki ijazah atau harus belajar dengan pendidik tahsin juga. Adapun kekurangan metode tahsin tilawah yang pertama, metode ini masih asing di kalangan masyarakat umum karena termasuk baru. Selanjutnya, tidak mudah untuk kenaikan halaman selanjutnya, sehingga harus benar-benar memperhatikan materinya. Susah jika belajar tanpa adanya seorang pembimbing. Dari beberapa yang sudah dijelaskan tadi, kita ambil sebuah kesimpulan
Dari hasil analisis yang tadi disimpulkan bahwa metode tahsin tilawah ini sangat baik digunakan pada pembelajaran Al-Quran yang mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, yaitu dengan melihat presentasi nilai rata-rata jawaban option yang berdasarkan hasil perhitungan. Maka melihat presentasi ini secara positif, pengaruh metode tahsin tilawah dapat memberikan peningkatan terhadap kemampuan membaca Al-Quran di kelas 8 MTS swadaya. Maka dengan demikian hipotesis yang diajukan di atas dinyatakan benar dan diterima bahwa terdapat pengaruh metode tahsin tilawah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 8 MTS swadaya dengan presentasi pengaruh yang cukup baik. Dalam penelitian ini, perlu penulis sampaikan bahwa penelitian ini terbatas pada 8 madrasah tasnawiyah swadaya saja dan tidak digeneralisasikan pada selain kelas 8 MTS swadaya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.